untuk kebaikan kita semua. Jadi setiap sampai di sini ya. Kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Semoga teman-teman bisa memberikan maaf tersebut. Amin ya Allah. Dan sekian dari saya Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Salam lestari, salam budaya, rahayu. Oke teman-teman, beberapa hari terakhir kita digemparkan dengan postingan dari sahabat saya, teman saya, guru saya, Mas Hermawan. Di kanal YouTube Setia Farm, beliau mengatakan bahwa Setia Farm pamit. Nah, teman-teman, ini sebuah tamparan besar ya buat saya pribadi, karena saya terus terang saya banyak belajar dari Mas Hermawan, di mana memang saya mengenal langsung Mas Hermawan itu dari Mas Irfan Hakim. Gue mau ngasih kado ke Mas Hermawan di pernikahannya, yaitu baby burung unta. Di mana saat itu Mas Irfan Hakim mengajak saya untuk bertemu Mas Hermawan di Setia Farm saat itu ya. Tapi jauh sebelum itu saya sudah mengenal Mas Hermawan dari banyak sosial media, karena Mas Hermawan ini buat saya adalah inspirasi, buat saya adalah motivator, dan buat saya adalah guru yang sangat luar biasa, di mana usia Mas Hermawan ini sangat muda banget ya teman-teman ya. Tapi Mas Hermawan begitu luar biasa. Usia bukan jadi sebuah kendala, bahwa sukses itu bisa menghampiri siapapun selama orang itu memang punya visi misi, punya karakter, punya mentalitas yang sangat luar biasa, dan itu dibuktikan oleh Mas Hermawan dengan Setia Farm-nya. Jadi sedikit cerita flashback, di mana saya ingin menceritakan tentang Mas Hermawan, apa pengaruhnya Setia Farm atau Hermawan ini dengan sosok Aswin atau Maswin Farm. Sangat besar pengaruhnya, karena yang selalu saya jadikan referensi atau saya jadikan tolak ukur adalah satu cara branding atau cara bisnis Mas Hermawan yang sangat saya kagumi adalah dia membranding satu hewan atau satu produk dengan sangat luar biasa, sehingga harga atau nilai jualnya melonjak drastis, dan itu buat saya sangat jenius, dan itu juga beberapa kali saya terapkan, termasuk di Merak Ungu Kevin. Jadi dulu saya punya Merak Ungu satu-satunya di Indonesia, yang saat itu alhamdulillah Merak Ungu ini laku dengan harga yang sangat fantastis. Terus saya rawat, saya beri nama dia Kevin, saya branding dia, saya ajak dia main-main, saya ajak dia mandi, dan seterusnya, hingga ada satu kolektor yang jatuh cinta dengan si Kevin ini, sehingga si kolektor ini langsung menawar dengan harga fantastis. Saat itu harganya sekitaran 100 untuk satu ekor Merak Ungu si Kevin ini tadi. Ini adalah salah satu contoh di mana saya menerapkan sistem bisnis atau strategi bisnisnya dari Mas Hermawan Setia Farm. Jadi terus terang Mas Hermawan memberikan saya banyak inspirasi dan motivasi untuk menjadi yang lebih baik ya. Dan ini adalah pukulan besar buat saya pribadi, di mana Mas Setia Farm, Mas Hermawan ini izin pamit dari dunia hiruk pikuk, dunia digital dan dunia persapian. Ini membuat saya benar-benar kecewa dan menyayangkan. Jadi saya merasa ini adalah dejavu, di mana saya pernah mengagumi satu atlet MMA bernama Khabib Nurmagomedov. Ini atlet yang sangat saya banggakan, sangat luar biasa karena religiusnya, karena semangatnya, petarungnya, militannya dan sebagainya. Di saat puncak-puncaknya dia malah pensiun. Dan ini saya merasa hal yang sama terjadi di Setia Farm dengan Mas Hermawannya.
saat dia mencapai puncak-puncaknya, dia malah pamit mengundurkan diri dari segala hiruk-pikuk dunia persapian dan perkontenan. Ini sangat menyayangkan sekali, tapi ini adalah pilihan, dan sejarah sudah mencatat tidak hanya 1-2 orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Jadi Mas Hermawan akan tetap menjadi sejarah, tetap menjadi panutan, tetap menjadi legenda, tetap menjadi cerita indah di dunia bisnis satwa khususnya. Dan saya sedikit ingin cerita di mana saya saat itu Mas Irfan Hakim datang ke sini untuk memberikan kado pernikahan Mas Hermawan dengan sepasang burung untanya. Nah, Mas Irfan Hakim datang ke sini dan menceritakan bahwa dia butuh kado ulang tahun yang spesial untuk Mas Hermawan, di mana Mas Hermawan ini saat main ke aviari, The Hakim Aviary, dia melihat burung unta di sana, si Slamet dan si siapa, Siti ya, saya lupa. Mas Hermawan jatuh cinta dan terkagum-kagum. Di situ Mas Irfan Hakim ingin sekali memberikan kado pernikahan berupa burung unta. Nah, kebetulan kado itu didapat dari tempat saya, Masin Farm, dan saat itu saya pilihkan burung unta sepasang. Jadi kita masih kecil, kita prediksi ini sepasang. Berjalannya waktu, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mampir ke tempatnya Mas Hermawan untuk melihat, bersilaturahmi, dan memantau kesehatan dari si burung unta yang dibeli Mas Irfan Hakim untuk Mas Hermawan. Kebetulan waktunya sangat sulit banget. Nah, berjalannya waktu, si burung unta ini tumbuh besar dan mengalami sedikit penyakit ya. Ada penyakit, lehernya mengalami benjolan-benjolan yang serius, dan itu beberapa kali memang burung unta mengalami kasus seperti itu, dan saya belum tahu juga itu sebenarnya penyakit apa. Dan beberapa kasus terjadi, tapi prediksi saya yang sudah biasanya itu kebanyakan minum. Atau mungkin kalau di dunia unggas atau di dunia ayam-ayam pada umumnya mungkin itu snot. Kelebihan kelenjar atau mungkin lendir yang tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya dia menggumpal dan menjadi sesuatu yang seolah-olah itu sebuah penyakit seperti tumor ya. Nah, saya pengen datang ke Setia Farm sampai akhirnya saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari Mas Hermawan. Mas, apakah ini benar-benar betina atau jantan atau betina-betina dan sebagainya. Dari penyakit pertanyaan berubah menjadi kelamin ya. Apakah ini benar-benar sepasang ataukah ini betina-betina. Terus terakhir Mas Irfan Hakim saya tonton, beliau datang ke tempatnya Mas Hermawan, dan ada konten yang saya tonton di sana. Mas Irfan Hakim memastikan itu betina-betina. Betina, fix, dua-duanya betina. Dan saya berkomunikasi dengan Mas Hermawan, saya tanya ciri-cirinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, Mas Hermawan juga mengatakan ciri-ciri yang sama seperti yang disampaikan Mas Irfan Hakim. Jadi ciri-ciri yang disebutkan adalah warnanya abu-abu, tidak keluar kelaminnya ketika buang air, dan lebih menunduk dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri betina. Dan saya juga akhirnya memastikan bahwa itu betina semua, Mas. Gimana mau ditukar? Saya menawarkan tukar. Silahkan kalau mau ditukar, saya juga nggak masalah karena kita masih punya beberapa ekor jantan burung unta. Dan kalau mau ditukar nggak masalah. Nah, Mas Hermawan mengatakan kalau ini betina semua, dia mau beli jantan saja, jadi nggak usah ditukar tapi menambah. Nah, saya katakan kalau nambah kasihan Mas Hermawan, mending ditukar aja nggak masalah. Tapi Mas Hermawan tetap pengen punya 3 ekor biar agak sedikit terlihat ramai. Sampai saya ada keraguan karena prediksi saya biasanya 90% akurat. Ya, memang ada 10% kita meleset ya, tapi saya pikir ini bisa diprediksi ini tepat sepasang, tapi kenapa bisa meleset? Nah, akhirnya saya mencoba untuk mendatangi, meluangkan waktu, benar-benar mengosongkan waktu untuk datang ke tempatnya Mas Hermawan beberapa hari lalu. Tujuannya silaturahmi, kita tidak konten di sana, kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang
mengeksploitasi apapun. Kita hanya murni pengen melihat kondisi Mas Hermawan, pengen melihat kondisi burung unta yang ada di sana, dan tanpa kamera. Kita tidak bawa kamera sama sekali dan kita murni benar-benar silaturahmi. Dan kita banyak berdiskusi dengan Mas Hermawan tentang bisnis di masa depan, tentang kenapa Mas Hermawan pamit, kenapa Mas Hermawan tidak mau ada konten dan sebagainya. Dia cerita banyak dan saya tidak bisa mengatakan atau menceritakan di sini. Yang jelas Mas Hermawan sudah punya pilihan dan Mas Hermawan punya gagasan ke depan mau seperti apa. Dan kita hargai itu semua. Dan yang saya pastikan adalah orang-orang inspiratif seperti Mas Hermawan tidak akan pernah mati. Artinya Mas Hermawan akan terus berkarya dimanapun dan kapanpun. Dan seperti apa, saya pastikan Mas Hermawan akan terus berkarya dan memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Nah, saat itu saya datang ke sana dan sedikit berbeda ya, karena tidak ada kamera di situ, jadi kita tidak bisa mengabadikan. Saya datang ke sana dan saya lihat sendiri langsung burung unta yang ada di sana. Saya sekali lagi memastikan itu tetap sepasang, jadi bukan betina-betina. Bab tidak keluar kelamin itu karena usia. Jadi burung unta memang mengeluarkan kelamin ketika buang kotoran itu di usia 3 tahun atau dewasa. Sedangkan burung unta milik Mas Hermawan, milik Mas Hermawan ini masih usia 1 tahun kurang lebih ya. Jadi hal yang lumrah, hal yang wajar ketika di usia 1 tahun belum mengeluarkan kelamin, karena memang usianya belum cukup untuk dibilang dewasa. Karena kalau keluar kelamin artinya dia sudah siap untuk kawin. Nah, sedangkan di tempatnya Mas Hermawan belum siap untuk kawin. Nah, itu jawaban untuk kenapa kelaminnya belum keluar. Nah, terus apalagi yang menyebabkan saya yakin itu sepasang? 1 ekor itu Mas Hermawan menceritakan bahwa 1 ekor ini galak sekali. Ada 1 ekor galak sekali, bukan sama Mas Hermawan tapi sama kipernya. Kipernya suka ditendang, suka diserang dan sebagainya. Nah, saya di situ juga meyakini bahwa itu adalah ciri-ciri pejantan yang sedang mencari posisi alfa. Jadi sedang merebutkan. Nah, kenapa orang lain tidak diserang? Karena dia menganggap kipernya adalah lawan, kipernya adalah tantangan, kipernya adalah saingan untuk menjadi penguasa di kandang itu. Jadi kenapa kipernya selalu diserang? Karena dia menganggap ini adalah perebutan wilayah, siapa yang berkuasa di kandang itu, di area itu. Jadi kenapa 1 ekor ini begitu galak? Karena dia jantan. 1 itu karakteristik sosok jantan yang ingin menjadi alfa, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan kelamin ya. Kelamin itu keluar di usia 3 tahun. Yang ketiga, bulu hitam sudah mulai muncul. Bulu-bulu hitam dari abu-abu bermutasi berwarna hitam itu sudah mulai muncul 1-2 helai. Dan yang keempat, ada ciri-ciri berikutnya adalah paruh. Paruh si jantan ini lebih putih daripada paruh betina. Nah, si warna putih ini semakin menambah usia akan menambah warna menjadi merah. Jadi ciri-ciri paruh betina itu warnanya gelap, abu-abu gelap, sedangkan ciri-ciri jantan itu berwarna putih ketika masih remaja dan ketika sudah dewasa menjadi merah. Dan ciri-ciri kelima adalah kakinya. Kaki jantan itu dominan berwarna putih juga, tulang kering berwarna putih, dan ketika dia akan dewasa berubah menjadi warna merah. Nah, sedangkan yang betina kaki atau tulang keringnya berwarna coklat atau kehitaman. Nah, itu akan tetap seperti itu sampai dia dewasa. Nah, ini adalah 5 ciri-ciri di mana ini sangat identik dengan jantan. Jadi saya bisa memastikan prediksi saya tidak lepas, tidak salah, tidak luput bahwa burung unta yang saya kasih ke Mas Irfan Hakim untuk hadiah pernikahan Mas Hermawan itu benar-benar sepasang. Insya Allah mudah-mudahan tidak berubah dan itu tidak meleset ya. Tapi kalau meleset pun saya akan bertanggung jawab. Kita akan ganti dengan burung unta yang baru. Kita masih punya dan kita bisa mengganti hewan yang ada di Mas Hermawan menjadi sesuai dengan apa yang dibeli atau diberikan di
Tempo dulu. Nah, teman-teman, sahabat hobi, kita akan merindukan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Setia Farm dan Mas Hermawan yang sangat low profile, sangat rendah hati, sangat sopan, sangat baik hati, full edukatif, dan juga inspiratif. Kita akan merindukan dia dan saya yakin dia akan berkarya suatu saat dengan caranya, dengan gayanya yang tidak akan berubah. Nah, saya ingin menyampaikan terima kasih buat Mas Hermawan, buat Setia Farm sudah menjadi inspirasi Masin Farm. Saya adalah orang yang sangat beruntung di dunia ini. Saya dikelilingi orang-orang baik, saya dikelilingi orang-orang yang inspiratif. Masin Farm berdiri dari posisi paling rendah, hanya modal 25.000, bisa berdiri gagah seperti ini karena adalah orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang sangat inspiratif, yang selalu mendukung. Masin Farm selalu ingin menjadi pemeran utama di setiap kisah, setiap zaman, dan setiap era, di mana kita akan menjadi sejarah besar peradaban di mana kita akan hidup. Itu adalah prinsip besar dari Masin Farm. Jadi kita ingin selalu menjadi yang terbaik, kita ingin menjadi inspirasi semua orang, dan kita akan belajar tanpa henti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Kalian luar biasa. Dukung terus channel kita, Masin Farm dan Masin Institute, di mana channel ini masih merintis. Kita akan terus berbagi informasi yang baik, positif, dan menginspirasi. Jadi dukung terus, walaupun channel kita masih terhitung jauh dari harapan, terhitung jauh dari ekspektasi, tapi inilah proses di mana tidak ada proses yang indah, tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak ada gagasan yang muncul dengan kesempurnaan. Jadi semua akan terus bertahap, kita akan terus perbaiki diri, kita akan terus menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam lestari, rahayu. Terima kasih.